adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga siap mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata karena kita mau berdoa sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu dan juga kesempatan yang telah Engkau berikan. Kami semua anak-anak-Mu boleh kembali Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga mau menyanyi memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan damai sejahtera dan juga sukacita, agar kami semua mau menyanyi dan juga mendengarkan firman Tuhan, memberikan hati kami yang terbaik untuk Tuhan, sehingga boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita semua mau bangkit berdiri karena kita mau menyanyi dan juga memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Ya adik-adik, kita sudah menyanyi memuliakan nama Tuhan dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi ya, karena kita mau menyimak cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang gadis kecil yang pergi jauh dari rumahnya. Nah kira-kira kalau kita pergi jauh itu sendirian sedih gak ya?
nggak ada orang tua, nggak ada teman, nggak ada papa, nggak ada mama, pasti merasa takut. Nah, adik-adik, ini ada seorang gadis kecil, dia itu tinggal di sebuah negeri yang sangat mengasihi Tuhan. Keluarganya pun juga sayang sama Tuhan. Tapi suatu hari terjadi perang di tempat dia tinggal, sehingga seorang gadis kecil ini diambil oleh tentara musuh dan kemudian dibawa ke negeri musuh. Nah, di situ adik-adik dia merasa sedih dan juga sendirian karena dia tidak ada keluarga, tidak ada papa, tidak ada mama. Jadi gadis kecil ini sangat sedih, tapi dia tahu bahwa dia bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, gadis kecil ini tinggal di sebuah keluarga dan bekerja sebagai pelayan. Nah, gadis kecil ini tinggal menjadi pelayan di rumah seseorang panglima, namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya Naaman. Nah, saat gadis kecil ini bekerja di rumah namanya Naaman, gadis kecil ini melihat bahwa Naaman ini sedih sekali. Nah, kemudian gadis kecil ini bertanya kepada istri atau pasangan dari Bapak Naaman. Dia bertanya, "Bu, Pak Naaman kenapa? Kok sedih ya?" Nah, ternyata adik-adik, Pak Naaman ini sedang sakit. Dia itu terkena sakit kusta. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sakit kusta itu apa? Nah, sakit kusta itu adalah sejenis penyakit kulit. Jadi nanti kulitnya bisa merah-merah, lalu gatal, dan tidak bisa disembuhkan. Nah, pada saat itu yang bisa menyembuhkan penyakit kusta hanya siapa? Hanya Tuhan. Nah, saat gadis kecil ini tahu bahwa Bapak Naaman terkena penyakit kusta, dia bilang kepada istrinya, "Bu, Pak Naaman dibawa aja ke negeri saya. Di situ ada seorang nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit." Nah, gadis kecil ini berkata, "Bawa saja ke nabi siapa? Nabi Elisa. Ibu bawa aja ke Nabi Elisa. Nabi Elisa ini dan bisa menyembuhkan penyakit." Akhirnya istri Pak Naaman senang sekali. "Oh iya, ada yang bisa menyembuhkan penyakit suami saya." Akhirnya istri Pak Naaman pun bilang kepada Pak Naaman, "Naaman, kamu pergi saja ke negeri gadis kecil ini. Nanti kamu akan ketemu seorang nabi, namanya Nabi Elisa, dan dia bisa menyembuhkanmu." Nah, kemudian Naaman segera menyiapkan kereta kudanya, dia membawa banyak hamba-hamba, dan juga dia menyiapkan emas, perak, dan juga baju untuk diberikan kepada Nabi Elisa. Nah, kemudian segeralah Naaman berangkat dengan hamba-hambanya. Nah, saat Naaman ini sudah ada di depan pintu rumah Nabi Elisa, seseorang keluar dari rumah Nabi Elisa dan juga berkata, "Naaman, kamu jika ingin sembuh, coba mandi di sungai Yordan sebanyak berapa adik-adik? 7 kali. Nah, kemudian apakah Bapak Naaman mau? Ternyata Bapak Naaman menjadi marah adik-adik. Ia berkata, "Apa kamu suruh aku mandi di sungai Yordan yang kotor itu? Nah, katanya lebih baik aku mandi di sungai di tempatku, jauh lebih bersih dan juga lebih bagus." Nah, tetapi hamba-hamba dari Bapak Naaman ini berkata, "Udahlah Tuan, gak apa-apa, ini kan gampang. Tuan Naaman tinggal apa? Tinggal mandi di sungai Yordan, ini bukan hal yang susah kok, kita coba aja ya." Nah, akhirnya karena hamba-hamba dari Tuan Naaman ini sudah meyakinkan Tuan Naaman, akhirnya Tuan Naaman berkata, "Yaudah deh, yuk kita pergi ke sungai Yordan." Nah, sesampainya di sungai Yordan, akhirnya Bapak Naaman ini langsung masuk ke dalam sungai Yordan. Dia masuk pertama, kedua, ketiga. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Tapi kata hamba-hambanya, "Ayo Pak, terus lakukan." Bapak Naaman terus lakukan sampai berapa kali? 7 kali. Nah, akhirnya Bapak Naaman ini taat, dia melakukan sampai 7 kali. Dan setelah dia mandi yang ke-7 kali masuk ke dalam air,
Lalu dia keluar, wah ternyata apa adik-adik? Kulitnya semua bersih. Saat dia melihat bahwa ia sudah sembuh, dia senang sekali. Dia bilang, wah aku akhirnya sembuh dan ternyata aku beneran bisa sembuh saat mandi di Sungai Yordan. Setelah itu, Bapak Naaman langsung cepat-cepat memakai baju dan kemudian ia pergi ke rumah siapa tadi? Nabi yang menyembuhkan. Nabi Elisa. Dia pergi ke rumah Nabi Elisa lalu berkata, terima kasih engkau sudah menyembuhkan aku dan sekarang aku sudah sembuh. Ini, terima emas, perak, dan apa tadi hadiah yang dia bawa? Baju. Nah, Nabi Elisa terimalah emas, perak, dan juga baju sebagai hadiah dari aku. Tapi kemudian adik-adik Nabi Elisa berkata, wah, Bapak Naaman yang menyembuhkan Bapak Naaman itu bukan saya loh, tapi siapa? Tuhan. Tuhan yang sudah menyembuhkan Bapak Naaman melalui saya. Saya hanya membantu Bapak Naaman saja menyampaikan pesan dari Tuhan. Nah, setelah itu Bapak Naaman akhirnya paham bahwa yang telah menyembuhkan Bapak Naaman adalah Tuhan. Lalu Bapak Naaman berkata, wah baik, kalau begitu untuk menunjukkan rasa terima kasih saya karena Tuhan telah menyembuhkan saya akan menyembah Tuhan. Karena sebelumnya Bapak Naaman itu menyembah patung berhala adik-adik. Dia tidak menyembah Tuhan. Tapi setelah dia tahu bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan bisa menyembuhkan penyakit Bapak Naaman, ia menjadi pulih. Akhirnya Bapak Naaman sungguh-sungguh ingin menyembah kepada Tuhan. Akhirnya mereka berpisah, Bapak Naaman pulang, dan sesampainya di rumah, Bapak Naaman bertemu dengan si gadis kecil tadi. Gadis kecil tadi berkata, wah syukurlah Bapak Naaman sudah sembuh. Dan gadis kecil ini lebih bersyukur lagi karena ternyata Bapak Naaman ini mau menyembah Tuhan. Nah adik-adik dari cerita pagi ini, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah, kita belajar bahwa dari seorang gadis kecil pun ia bisa apa? Bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang di sekitarnya. Ia bisa menjadi berkat dan juga membawa orang lain untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa. Karena adik-adik masih kecil, bukan berarti adik-adik tidak bisa ya menjadi berkat untuk orang lain. Misalnya adik-adik di rumah mama lagi sakit, adik-adik bisa bilang, yuk mah berdoa biar Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Dan juga misalnya adik-adik punya teman di sekolah yang lagi sedih, adik-adik bisa ajak, yuk teman-teman kita pergi ke sekolah minggu, kita ketemu Tuhan dan juga kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Gitu juga kalau misalnya ada kakek adik-adik atau nenek lagi sakit. Nah, adik-adik bisa mengajak kakek neneknya untuk berdoa, meminta kesembuhan dari Tuhan. Sini kita mau belajar bahwa ada anak kecil, gadis kecil pun bisa loh dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya karena gadis kecil ini mengasihi Tuhan dan dia ingin agar orang lain juga adik-adik diberkati dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Lebih dari itu juga bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Nah, adik-adik juga kalau sayang dengan keluarga, dengan teman-teman di sekitarnya, adik-adik bisa cerita tentang firman Tuhan atau mengajak teman-temannya pergi ke sekolah minggu, biar teman-temannya juga bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga belajar untuk tahu siapa Tuhan Yesus itu. Nah, selain itu adik-adik kita juga belajar bahwa di cerita ini ada hamba-hamba dari Tuan Naaman tadi yang terus membantu Tuan Naaman meyakinkan Tuan Naaman agar mau mandi di Sungai Yordan. Nah, kita mau belajar di sini kalau orang lain pun juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menunjukkan mujizat Tuhan dan juga menyembuhkan orang yang mau percaya kepada Tuhan. Nah, begitulah cerita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik semua bisa memahami cerita tentang hari ini
dan juga bisa belajar dari kisah si gadis kecil yang mau mengajak orang lain, mau bercerita kepada orang lain tentang kebaikan dan juga kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup mereka. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita mau kembali lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa untuk menutup cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar bahwa kami juga mau, walaupun kami masih kecil, kami ingin Tuhan belajar untuk menceritakan kasih Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan, agar kami juga dapat menunjukkan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang kami alami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa agar kami minggu depan juga bisa kembali berkumpul baik secara online ataupun onsite di gereja. Kami mau kembali beribadah kepada Tuhan dan juga belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik jangan lupa ya, kalau adik-adik kelas tengah atau kelas besar, adik-adik bisa datang ke gereja di Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading. Nah, di situ kita akan sama-sama memuji, memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi kalau adik-adik masih kecil, belum sekolah atau baru masuk sekolah dan adik-adik tidak bisa ke gereja, adik-adik bisa terus mengikuti cerita firman Tuhan melalui YouTube Giakega Kids. Nah, adik-adik kita bertemu lagi dengan kakak-kakak yang lain di cerita minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.